Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah elektronika dasar, di mana mata kuliah elektronika dasar ini di pertemuan kelima kita membahas tentang teori transistor. Nah, kemarin kita bahas tentang basic-basic dari sebuah dioda ya. Kemudian kita juga ada bahas bagaimana perbentukan dioda Zener ya, kemudian teori transformator ya. Kemarin kita bahas juga tentang rangkaian aplikasi dioda ya dalam sebuah catu daya. Nah, kemarin kita juga udah bahas. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kelima tentang teori transistor, di mana teori transistor ini sebenarnya nggak jauh beda sih ya dengan teori dioda, karena memang transistor itu terbentuk dari 3 lapisan dioda sebenarnya, gitu ya. Di mana kalau dilihat di sini ya, ini adalah simbol transistor NPN, ya, di mana di sini dia 3 kepingan semikonduktor ya, ada tipe N, P, dan N, ya. Ini adalah simbol dari transistor ya. Nah, ingat ya, kalau transistor itu tanda panah keluar, berarti jenisnya adalah NPN. Kenapa NPN? Karena memang kemarin kita bahas bahwa yang namanya transistor itu kan ketika di forward baru dia akan mengalirkan arus listrik ya. Nah, ketika di reverse dia akan daerah lapisan deplesinya akan semakin besar, kemudian tidak bisa melewati arus batas junction kayak gitu ya. Nah, ini adalah diperhatikan kalau di gambar ini kan, kalau basis itu adalah lapisan, kalau kita kasih lapisan positif berarti basisnya harus positif ya. Ketika basisnya mendapat tegangan positif, maka dioda ini akan di forward. Ya, ketika di forward baru bisa transistor ini akan aktif. Makanya transistor ini ya basisnya harus mendapatkan yang positif, semikonduktor tipe positif gitu ya. Sedangkan kolektor dan emitter adalah semikonduktor yang jenisnya negatif gitu ya. Nah, kemudian sama ya, kalau dari lihat pengertiannya bahwa transistor merupakan komponen yang dibuat dari bahan semikonduktor, dan transistor dikenal sebagai komponen 3 lapis karena dibuat dengan cara menyisipkan bahan semikonduktor ekstrinsi di dalam bahan semikonduktor ekstrinsi yang berbeda. Ini sama ya pengertiannya. Jadi memang ini adalah sebuah pengertian dari sebuah transistor yang jenisnya NPN ya. Ingat ya, ini simbolnya ya. Nah, kemudian di sini pada sebuah transistor ya, perbandingan lapisan penyusun transistor itu ada, misalkan di sini adalah kolektor adalah 48% ya, basis itu 2,5%, dan emitter adalah 50%. Jadi memang basis ini bahan pembentuknya cuma 2% ya, dan sangat tipis sekali ya. Kemudian kalau digabung ini ya 48 sama 2 berarti kan 50% ya. Jadi memang basis dan kolektor ini hampir berdekatan ya. Kalau digabung dia nilainya ada 50%. Jadi kalau digabung di sini adalah 100%. Jadi makanya kalau dalam pengukuran itu, kalau kalian pernah melakukan pengukuran ya, ketika menentukan baik atau tidaknya sebuah transistor ini, kita bisa melakukan dengan pengukuran. Ya, kalau dilihat dari lapisan ini ya, ini adalah jenis transistor positif ya. Nah, kalau positif berarti kan dia harus di forward ya. Ketika di forward ya,
di multimeter digital ya, kalau kalian punya multimeter di rumah ya, coba kalian cobakan nanti ya. Nah, di sini ya, untuk forwardnya ini kan dia butuh ada 2 pin ya, ada pin positif dan pin negatif. Biasanya kalau pin positif itu dia warna merah, yang negatif itu adalah warnanya hitam. Nah, kalau dia ketika prop merahnya terhubung ke basis ya, warna merah, dan ininya ya bagian kolektor emiternya adalah merah hitam ya. Nah, ketika dia berjalan ya, maka ya basis ini ya, ya warna prop merah itu adalah dia basis. Ya basis, dan ini adalah yang negatifnya. Gitu ya. Jadi kalau kalau kita sebelum melakukan pemasangan komponen ini dalam sebuah rangkaian, kita harus tahu dulu ini adalah komponen aktif ya. Kalau komponen aktif ini kita harus hati-hati dalam pemasangannya, karena memang kalau terbalik ya, nah ini akan mengakibatkan harusnya akan overload ya, dan akan merusak transistor itu sendiri. Itu ya, jadi makanya kita harus tahu dulu, melakukan pengukuran dulu jenisnya apa, kemudian bisa dengan melihat datasheet juga bisa sebenarnya menentukan basis kolektor emiternya di mana. Karena dalam sebuah rangkaian itu kan kita harus tahu basisnya di mana, kolektornya di mana, emiternya di mana. Gitu ya. Kemudian di sini ini adalah semikonduktor tipe N ya. N di sini ya, kalau dilihat dari basis ya, basisnya mendapatkan semikonduktor tipe N ya. Kalau tipe N berarti dia propnya adalah prop yang hitam ya. Ini adalah prop negatif positif, dan ini adalah prop positif, baru dia akan menghantarkan arus listrik. Dioda ini akan aktif ya. Sama ya, semikonduktor yang terdapat juga sama di sini. Ini positif, negatif, positif ya, basisnya adalah negatif. Kemudian simbolnya adalah tanda panah ke dalam. Ingat ya, tanda panah ke dalam ya. Kalau tanda panah ke dalam berarti jenisnya P, N, P. Basisnya mendapatkan negatif gitu ya. Kemudian transistor NPN dan PNP dikenal bipolar junction transistor atau BJT karena pada mengalir dua pembawa muatan berupa elektron dan hole. Benar ya, dia pembawa muatan elektron dan hole. Kemudian inilah beberapa jenis transistor yang beredar di pasaran ya. Nah ini transistor. Kalau dulu itu ya, kalau di SMK itu saya sering menggunakan ini ya, transistor jengkol untuk amplifier. Nah, untuk mempenguatkan sinyal ya, kita membutuhkan beberapa transistor untuk menghasilkan keluaran yang bagus itu kan. Nah, ini kita harus banyak menggunakan transistor ini. Ya, ini di antara dua kakinya adalah ada basis dan kolektor ya. Badannya ini pasti emitter ya. Nah, sama. Ini transistor juga ya. Transistor juga nih agak susah menentukan mana basis kolektor emitter. Dengan cara saya bilangnya tadi ada dua cara menentukan basis kolektor emitter tersebut, dengan cara pengukuran secara langsung. Kemudian sebelum kita melakukan pemasangan komponen, kita harus tahu dulu yang mana basis kolektor dan emitter. Kalau tidak, kita harus melihat datasheetnya, gitu ya. Kemudian di sini ada, nah ini juga sama ya, ini hampir sama ya bentuknya dengan IC ya. Nah IC juga ada yang kayak gini, mungkin dari kodenya saja sebenarnya akan membedakan nantinya, gitu ya. Kemudian ini adalah dioda. Transistor mempunyai dua sambungan junction, yaitu di antara emitter dan basir dan yang lainnya. Di antara basir dan kolektor. Hal inilah maka transistor dari dua buah dioda. Dari gambar dapat dilihat pertemuan basis kolektor membentuk dioda basis kolektor, dan pertemuan basis emitter membentuk dioda basis emitter ya. Ini kita tahu bahwa ini jenis apa tadi? N. Kalau tanda panah NPN. Gitu ya. Ini adalah dioda basis kolektor dan dioda basis
emitter. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Nama Ratnasari dari kelas B. Apa sih bedanya dioda emitter sama kolektor? Bedanya yang pertama dari lapisannya ya. Kalau lapisannya itu pembentukan lapisannya. Nih saya lihat tadi ya, nih lapisan basis dibuat tipis, jadi ini dari pembentukannya udah beda ya. Kalau kolektor itu misalkan 48%, sedangkan emitter ada 50%. Kalau dalam pengukuran juga beda sih sebenarnya. Kalau kita antara basis ya sama kolektor ini bedanya beda tipis banget ya, karena memang kalau dilihat dari bentukannya juga hampir sama ya. Basis itu basis sama emitter, kolektor sama emitter. Kalau emitter itu jelas ini adalah sebuah lapisannya 50% dan jenisnya adalah misalkan jenisnya NPN, berarti kan lapisan emitter adalah negatif ya, besarnya adalah 50%, sedangkan kolektor adalah 48%. Kalau dalam pengukuran, ya mungkin nanti kalian bisa searching ya, kalau di pengukuran itu sangat susah menentukan mana sih kolektor, mana sih emitter. Nah ini agak susah menentukan. Kalau kita dalam pengukuran itu biasanya kalau kolektor itu ya dia lebih besar arusnya daripada emitter biasanya. Ya kan ini ada trik kalau orang reparasi itu ya. Kadang kan dia, karena kalau transistor ini kan dia tempat terjadinya pergerakan arus ya. Jadi kita harus tahu yang mana yang basis, yang mana kolektor. Ini sangat sangat susah sekali menentukan ya kalau ketika orang itu tidak terbiasa melakukan reparasi memang. Nah ini biasanya kalau basis ini arusnya tuh lebih kecil dan kecilnya juga enggak berapa 0, berapa doang bedanya ya. Apalagi kalau kita menggunakan multimeter analog. Nah, itu agak susah sekali itu ya. Nah, menentukan mana basis, mana kolektor, mana emitter. Kalau emitter jelas ya, kita langsung hubungkan ke negatif. Antara dua ini nih, basis mana, emitter mana. Tapi kalau kita punya datasheet jelas ini tahu ya, kita tahu ya dijelasin bahwa ini basis, ini kolektor. Tapi kalau kita tidak tahu datasheetnya di mana, berarti dengan cara kedua kita harus tahu cara melakukan pengukuran. Ya, yang jelas kolektor ini pengukurannya ya, maksudnya misalkan jenis semikonduktornya adalah silikon. Kalau silikon itu kan biasanya kalau dia terhubung ke rangkaian, dia mulai menghantarkan arus 0,7 ya. 0,7 dia akan mulai menghantarkan arus 0, nah, antara basis kolektor meter ini kalau dia terhubung ke rangkaian, maka arus kolektor ini lebih besar dari basis ya. Misalkan basisnya 0,8, berarti kolektornya sekitar 0,85 atau 9 kayak gitu ya. Nah, gitu cara menentukannya. Ada dua cara ya, dengan cara pengukuran, dengan cara melihat data sheet. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, terima kasih, Bu. Iya, silakan. Ada lagi? Saya Bu izin bertanya Bu. Iya, silakan. Ya Bu dari kelas B Bu. Iya. Semisal kita memasang emitter atau ininya basisnya terbalik Bu dalam suatu rangkaian. Terus kita balik lagi itu masih bisa atau tidak Bu? Kalau dalam pengukuran, kalau dia terhubung ke rangkaian, misalkan ya, kita udah terhubung nih, kita melakukan pemasangan komponen misalkan ya, dan sudah terpasang ya transistor itu, nah itu kita harus tahu dulu ya dengan cara yang tadi. Jadi sebelum memasang itu kita harus tahu dulu basis kolektor emitternya di mana gitu ya. Kalau tidak tahu ya kita harus tahu dulu dengan cara pengukuran tadi, karena memang kalau dia terbalik ya biasanya itu kalau sering terbalik itu nanti sensitivitas dari transistor itu nggak bagus lagi, karena dia pergerakan arus di sana. Jadi misalkan salah satu ciri-ciri dari transistor itu rusak ya, pertama ya bisa kalau dia kelihatan terbakar jelas itu rusak ya, hangus gitu ya.
Tapi ketika dia tidak kenapa-napa, tapi panas misalkan ya, kalau dalam rangka itu biasanya dia panas. Nah itu udah tanda-tanda transistor itu tidak berfungsi dengan baik lagi karena udah overload biasanya. Nah ini tanda-tanda transistor udah nggak berfungsi lagi. Tapi terkadang, nah kita kalau tidak terbiasa melakukan reparasi ini kita nggak akan tahu dengan cara kayak gini. Tapi dengan cara kita melakukan analisa misal pergerakan arus ya. Nah kita tahu nih basis kolektor emiternya mana. Kalau basisnya lebih besar dari kolektor ya, maka ini udah jelas, ini adalah transistornya udah jebol, berarti transistornya udah harus diganti. Makanya saya bilangin tadi, ketika dalam sebuah rangkaian ya, biasanya yang sering rusak itu adalah komponen-komponen aktif, ya seperti transistor, dioda, IC ya. Nah itu salah satu komponen aktif yang perputaran arus itu di sana semua. Jadi ketika jalur arus itu tidak lancar, maka akan terputus sehingga mengakibatkan arus tidak akan mengalir ke rangkaian lainnya. Makanya harus kita pastikan komponen-komponen aktif yang ada di sebuah rangkaian itu berfungsi dengan baik, kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Siap Bu, bisa Bu. Oke, sip. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Bu, nanya Bu. Ya silakan. Saya Agung Rizky Jamas Bu dari kelas B. Saya mau nanya Bu tentang permasalahan apa namanya, kan di transistor kan ada kode-kodenya tuh ya Bu ya, kode BC547 sama banyak aja Bu ya. Itu yang bisa menjadikan perbedaan tuh gimana Bu? Apakah kode tersebut itu bisa menampung daya segini doang atau gimana gitu Bu? Saya kurang paham Bu gitu. Kalau jenis transistor itu tergantung fungsi dan kegunaannya ya. Jadi kalau biasanya kalau transistor itu kayak transistor ini ya. Nah ini biasanya ya ini buat ini sangat apa ya, mirip banget dengan IC ini sebenarnya. Ya IC juga ada seperti kayak gitu sebenarnya. Cuma kita dari kodenya aja sebenarnya ya. Kodenya kemudian kegunaannya, fungsi dan masing-masing transistor itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang digunakan untuk ampli seperti ini buat amplifier nih, penguat arus ya. Ada hanya yang digunakan dalam sebuah rangkaian. Nah ini biasanya dalam sebuah rangkaian nih yang apa ya, dia jadi pergerakan arus, kemudian karakteristik masing-masing transistornya beda-beda ya. Nah ini seperti ini nih, transistor ini juga sering dulu saya pernah menggunakan di apa namanya itu, di penguat juga. Nah ini transistor ini juga ini kalau transistor ini juga butuh heatsing ya, heatsing untuk menampung panas. Nah ini juga sama ya. Jadi fungsinya itu kegunaannya tergantung dari kita harus tahu dulu datasheetnya masing-masing komponen itu buat apa. Apalagi transistor ya, transistor buat misalkan kita melakukan analisa sebuah rangkaian itu ya, kita harus tahu dulu arus yang dihasilkan berapa. Nah, untuk menghasilkan arus berapa itu kan pergerakan arus ada di sini, jadi kita harus tahu dulu, gitu ya. Oke, paham ya? Harus. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, iya. Oke. Saya Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Ahmad Dita Bu dari kelas B. Iya, silakan. 37. Ya. Ini Bu, kan masalah nanyain kode lagi. Bukan misalnya kodenya yang sama gitu Bu, baru bisa gitu. Apa beda-beda juga? Itu. Kalau kode itu kan tergantung dari kegunaan dari masing-masing rangkaian tersebut. Nah, kalau rangkaian itu membutuhkan misalnya transistor yang jenisnya seperti yang ini misalkan ya. Nah, kita harus mencari ya, tergantung fungsi kegunaannya aja sih sebenarnya. Kita kan nggak tahu dalam rangkaian itu butuhnya transistor seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nggak bisa kita menentukan, oh transistor ini bagusnya buat ini nih, nggak bisa ya. Kita tahu tergantung fungsi dan kegunaan dari rangkaian tersebut ya. Kalau kita merancang sebuah jalur ya, sebelum merancang sebuah apa ya,
rangkaian, nah baru kita tahu. Dan kita harus tahu dulu fungsi kegunaannya dari tiap-tiap transistor kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita menentukan, oh ini bagusnya buat amplifier aja, ini sebuah buat rangkaian ini aja, nggak bisa ya. Kita harus tahu spesifikasi dari transistor itu sendiri. Nggak bisa kita menentukan ini bagus buat ini, nggak bisa ya. Jadi kalau orang bikin rangkaian itu kan dia udah tahu dulu ini fungsi transistor ini buat ini, fungsi kapasitor itu buat ini, nah fungsi resistor buat ini, nah gitu. Jadi harus tahu dulu ya fungsi transistor ini buat apa, kegunaannya buat apa kayak gitu. Jadi harus tahu dulu spesifikasinya dan datasheetnya harus paham dulu kayak gitu. Oke, oke ya. Halo. Saya mau nanya lagi boleh nggak Bu? Oh, boleh. Sebentar ya, sebentar. Ada Baik, yang ini ya, Bu. dulu. Sebentar, ini saya suruh ini dulu sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Dalam 5 menit coba kalian saya kasih tugas dulu ya 5 menit ya. Coba kalian diskusikan dulu di gambar yang saya tampilkan di slide ini ya. Coba yang kalian kira-kira ya, coba kalian searching dulu fungsi dari transistor-transistor yang tampilkan di slide ini, coba ya. C ini buat apa, transistor jengkol ini buat apa, coba kalian searching dulu ya, biar nanti kalian juga paham kegunaannya. Itu tidak bisa kita menentukan ini buat berangkai ini, cocoknya berangkai ini nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu datasnya. Coba kalian searching dulu yang ini, misalkan ini transistor, jenis-jenis transistor yang kalian pahami kayak gitu ya. Coba di searching dulu sebentar ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk diskusi ya. Bisa? Bisa? 10 menit Bu, 10 menit, 10 menit. 10 menit. Oke, sip. Jadi di dalam kelas itu kan ada 6 kelompok ya. 6 kelompok ya. 6 Iya, kelompok. Bu. Coba nanti 6 kelompok itu didiskusikan jenis-jenis transistor ya. Tapi kalian harus jelas sumbernya dari mana, harus jelas gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi dalam forum ini. Oke? Oke ya, coba di searching dulu. Oke ya. Oke. Iya, Bu, siap. Baik, Bu, baik, Bu.
Ayo diskusi yo.
Gimana hasil diskusinya? Halo. Udah, Bu. Halo Ibu. Udah bisa belum? Apa nanti kalian bikin forum sendiri aja? Masih ada yang Gimana? masih ada yang belum dimengerti Bu tentang yang belakangnya doang sih Bu. Transistor. Oh, ya namanya transistor itu kan apa ya? Sebenarnya kita harus main praktek sih sebenarnya ya. Jadi harus tahu karakteristik masing-masing transistor itu ya. Kemudian kita paham misalkan jenis transistornya, misalkan C berapa itu yang tertulis di sini. C1969 misalkan ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama datasinya kita harus paham. Dan fungsi dari transistor ini buat apa ya. Nah, itu kita harus paham. Kalau kita nggak paham susah penerapannya gitu ya. Jadi biasanya kalau di rangka-rangkaan itu kan biasanya yang sering digunakan itu adalah transistor yang ini C berapa nih, saya kurang jelas nih. Misalkan C828 misalkan ya. Itu banyak tuh digunakan dalam sebuah rangkaian. Kemudian juga nih yang banyak ya digunakan ini yang seperti topi ini nih ya, ini ya yang ada garis apa namanya itu ada tanda topinya. Nah, itu biasanya juga sering digunakan. Tapi ini jenis-jenis transistor ini tergantung dari kegunaannya sebenarnya buat apa gitu ya, dari sebuah komponen, dari sebuah rangkaian maksudnya gitu. Jadi memang kalau kita bahas ini panjang lebar sebenarnya gitu ya. Memang harus sering-sering kita terjun melihat dan mengamati gitu ya. Kalau dulu waktu SMK itu kebetulan saya jurusannya elektronika komunikasi ya. Jadi kalau reparasi itu hal yang dianjurkan ya. Untuk kelulusan aja itu kita harus butuh dapat sertifikasi ya, biasanya kayak gitu. Nah, sertifikasi itu kalau kita dapatkan ketika kita udah lulus ujian ya. Nah, ujian itu dari pagi ya, dari mulai cuma kita dikasih bahan mentah misalkan ya, cuman komponen-komponen aja, kemudian dikasih sebuah gambar rangkaian gitu ya. Kemudian dikasih PCB polos ya, kemudian dikasih cuman spidol ya. Nah, itu kita rancang sendiri sampai jadi itu rangkaian. Nah, kalau kita nggak berhasil berarti kita nggak mendapatkan sertifikasi atau surat penunjang kelulusan ya. Kalau sekarang tuh kayak gitu. Jadi surat penunjang kelulusan. Kita tidak akan mendapatkan itu. Gitu. Jadi saya harap nanti ketika mungkin yang diantara ada yang basicnya dari SMK atau basicnya memang dari listrik ya, biasanya sedikit tahu lah tentang komponen-komponen seperti ini gitu ya. Jadi mungkin nanti apa kalian bikin forum sendiri kali ya nanti. Jadi nanti tolong didiskusikan aja, kayaknya waktunya juga panjang nih kalau dijabarkan kayak gitu ya. Kita lanjutkan dulu aja materinya ya. Boleh? Boleh, Bu. Biar nanti kalian bikin forum sendiri aja, nanti videonya nanti baru kirimkan ke saya ya. Boleh? Ya, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Siap ya, daripada ini kelamaan ini juga jam berapa ini. Nah nih. Transistor tanpa bias. Nah, di sini maksudnya adalah satu transistor tanpa diberi sumber tegangan untuk membuat agar suatu transistor aktif ya. Ya, maksudnya sama ya ketika kemarin kita bahas dioda ketika tanpa diberi tegangan ya, maka dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik gitu ya. Nah, itu hampir sama teorinya nih.
Nah, ini bias pada transistor ya, di mana dengan cara memberi tegangan pada transistor yang terdiri dari dua cara, yaitu forward bias dan reverse bias ya. Nah, ini kalau di gambar ini ya, coba kalian amati sebentar ya. Di gambar ya. Jelas nggak gambarnya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, ini sebuah transistor, dia dibias maju. Nah, ini transistor dibias maju ini kenapa transistor dibias maju? Karena memang kalau dilihat dari transistornya, ini sebuah transistor ya, jenisnya apa di sini? Coba diperhatikan. Ini transistornya jenisnya apa? Jenisnya apa di sini? PNP, NPN bukan, Bu? NPN, Bu. NPN. NPN, Bu. NPN. NPN. Kenapa NPN? Karena tanda panahnya keluarnya adalah bagian emitter. Emitter adalah bagian negatifnya, ya. Sedangkan kolektornya, ya, dia terhubung ke VCC. Ya, kemudian ini adalah FB, ada tegangan basis. Ini adalah RB, tegangan resistor basis. Nah, resistor ini fungsinya buat apa ini di sini? Apa fungsinya resistor di sini? Kira-kira apa fungsinya di sini? Coba. Fungsi resistor basis yang ada di sini fungsinya buat apa coba? Penghambat arus, Bu. Ya, yang lain? Yang lain fungsi RB di sini fungsinya buat apa di sini? Kira-kira yang lain apa fungsi RB di sini? Itu sekring ya, Bu, kalau nggak salah. Yang lain? Yang lain? Penstabil tegangan bukan, Bu? Penstabil tegangan. Resistor yang saya tanya ya, ini RB nih, ada resistor basis ya, resistansi basis. Yang lain? Yang lain apa? Buat alur Yang tegangan lain apa? kamu? Alur tegangan kan? Alur tegangan. Oke, yang lain? Menghambat Sebagai sebuah basis, Bu. Penghambat sebuah Tegangan yang masuk ke basis. Gitu. Jadi oke, ada yang beberapa yang udah mendekati sebenarnya ya. Jadi fungsi RB di sini adalah resistansi basis untuk membatasi arus yang masuk ke dalam sebuah transistor. Kenapa perlu dibatasi? Kenapa coba? Biar nggak overload, Pak, Bu. Biar tidak overload ya. Biar nggak over, Bu. Iya, jadi ya ini kan ini ada sebuah komponen aktif ya. Jadi kalau komponen aktif itu kan dia butuh sebuah arus yang stabil gitu ya. Jadi misalkan jenis di sini transistor silikon, berarti kan basisnya itu harus 0,7 ya. Jadi kalau lewat dari 0,7 misalkan arus masuknya terlalu gede ya, sedangkan dia butuh cuma 0,7 ya. Nah, ini akan mengakibatkan ininya transistor overload ya. Jadi akan mengakibatkan ini akan jebol dari transistornya. Jadi dibutuhkan adalah resistor atau resistansi. Nah, resistansinya besarnya ini ya tergantung dari ya kita bikin rumus saja V-nya berapa misalkan ya, untuk mendapatkan arus 0,7 misalkan ya, kita butuh berapa. Nah, ini bisa dihitung-hitung ini. Gitu ya. Begitu juga dengan ini ya. RC ya. Jadi ada resistansi kolektor. Nah, harus membatasi masuk ke kolektor. Gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut. Ini transistor dibias maju. Ini transistor dibias maju juga sama ya tadi gambarnya ya. Terus dibias maju. Ini saya kecilin dikit. Nggak kelihatan nih. Ini adalah pada transistor NPN, transistor bias maju dengan cara kaki basis dan kaki kolektor dihubungkan dengan sumber tegangan positif, sedangkan kaki emitter dihubungkan ke sumber tegangan negatif. Ini adalah di transistor bias maju
Kemudian di bawahnya adalah sebuah transistor. Ini bias mundur ya. Kalau di bias mundur berarti dia basisnya kebalikan ya. Balikan. Jadi basisnya mendapat tegangan negatif ya. Kolektornya adalah negatif juga. Gitu ya. Kemudian ya negatif berarti kan dia kalau jenisnya ini jenisnya apa nih? NPN. Ya, NPN berarti kan basisnya adalah positif ya. Kalau positif ini negatif berarti tidak terjadi pergerakan arus ya. Nah, makanya ini transistor di bias mundur ya. Jadi tidak ada pergerakan arus di sini. Nah, kemudian di sini pada transistor NPN ya. Bentar, apa tadi? Pada transistor NPN, bias mundur dengan cara kaki basis dan kaki kolektor dihubungkan dengan sumber tegangan negatif, sedangkan kaki emitter dihubungkan ke sumber tegangan positif. Benar ya tadi. Jadi kalau ketika transistor itu di bias forward ya, maka tidak akan ada pergerakan arus di sana ya. Nah ini yang harus kita hindari karena kan jenis transistornya NPN, berarti NPN itu kan harus di forward bias ya. Kalau di reverse bias maka ini kita pemasangan terbalik ini yang tidak boleh ya. Kalau pemasangan terbalik kayak gini nih maka mengakibatkan arus ini akan overload atau merusak karakteristik dari transistor ini. Jadi kita harus tahu ya, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diizinkan karena memang ini adalah komponen aktif gitu ya. Kalau resistor kalau pemasangannya kebalik ya itu nggak masalah ya, tapi transistor tidak boleh ya. Sama dengan kapasitor ELCO ya, elektrolit ya. Kalau ELCO itu juga tidak bisa pemasangan terbalik. Kalau terbalik maka dia akan menimbulkan ledakan ya seperti petasan gitu ya. Semakin besar ELCO-nya maka ledakan juga semakin besar. Gitu. Oke, ini adalah sebuah alfa DC di mana mengandung pengertian bahwa lebih dari 95% dari elektron yang diinjeksikan mencapai kolektor. Dengan perkataan lain, arus kolektor DC dibagi arus emitter DC. Jadi untuk mendapatkan arus kolektor hampir sama dengan arus emitter, maka delta DC biasanya antara 0,95 sampai 0,98. Nah, ini delta DC IC dibagi dengan IE. Ini adalah kesepakatan ini ya, ada rumusnya. Kemudian ini beta DC, di mana beta DC ini disebut dengan HFE ya. HFE ini digunakan untuk sebagai penguat rangkaian, sebagai rangkaian penguat ya rangkaian. Jadi memang beta DC ini dikenal sebagai arus ya. Kemudian fungsinya sebagai penguat arus di dalam sebuah rangkaian ya. Jadi itu fungsinya. Kemudian besar beta DC pada transistor berbeda-beda. Biasanya pabrik yang memproduksi transistor mencantumkan beta DC pada datasheet atau lembar data. Ya, biasanya ada penjelasannya. Kalau ada datasheet pasti ada penjelasannya dan lebih detail lagi. Gitu ya. Ini untuk mendapatkan beta DC adalah IC dibagi dengan IB ya. IC adalah arus kolektor dan dibagi dengan arus basis gitu ya. Kemudian ini udah rumusnya ya. Nah, hubungan antara alfa DC dan beta DC ya, di mana arus kolektor dan arus emitter maka dapat beta DC sama dengan IC dibagi dengan IB. Nah, hubungan alfa DC dengan beta DC adalah alfa DC dibagi dengan 1 dikurangin alfa DC ya. Ini udah rumusnya aja, tinggal kita masukin aja. Nah, ini cuman kita putar bolak-balik aja harusnya rumusnya. Ini ada sebuah soal ya. Ini adalah contoh soalnya dari gambar tadi. Misalkan ini adalah sebuah rangkaian ya, di mana rangkaiannya adalah basisnya ada 10
kilo ya. Kemudian S-nya 1 kilo ya. Nah, kalian masih ingat nggak tentang resistor ini dia memiliki gelang warna, masih ingat nggak? Mungkin masih ingat ya. Jadi harus ingat, ada yang terasa nggak semuanya juga yang ingat kali ya. Harus paham dulu ya. Resistansi itu misalnya kan 10 kilo itu warnanya apa kira-kira? 10 kilo itu warnanya apa aja tuh? 10 kilo warnanya Coklat, apa itu? Hitam, Coklat, ya. Coklat, hitam, oranye, sama emas. Oranye sama emas. Oke, sip. 1 kilo? 1 kilo? Coklat, hitam, merah. Coklat, hitam, merah. Ya. Oke, sip. Berarti udah paham ya. Jadi serasa yang belum paham ya, tolong bertanya pada temannya, bisa ya. Dan memang basicnya kita kan berbeda di sini. Jadi setidaknya kalian paham lah cara menggunakan pembacaan gelang warna itu harus paham. Dan kalian harus bisa berbagi dengan teman yang lain. Gitu ya. Oke, di sini misalkan di sini adalah arus mengalir pada basis misalkan 40 mikroampere, sedang arus mengalir pada kolektor ada 10 miliampere. Berapakah besar arus gain arus? Nah, tinggal kita masuk-masukin aja misalnya IB 40 mikroampere jadikan ke ampere, kemudian ISE 10 miliampere dijadikan ke ampere berapa? Ditanya beta DC. Ya, tadi tinggal masukkan aja ya beta DC dibagi sama dengan IC dibagi dengan IB. Dapatnya 250 penguatan ya beta DC. Nah, itu tinggal masukin aja sih sebenarnya. Nah, ini juga contohnya misalkan harus mengalir kolektor ada 250 miliampere, jadikan ke ampere dulu ya. Harus mengalir pada emitter 260 miliampere. Berapakah besarnya alfa DC misalkan ya. Nah, ini kan tinggal masukin aja rumusnya ya. Alfa DC sama dengan IC dibagi dengan IE ya. Artinya dapatnya 0,96 ya. Nah, itu tinggal masukin aja rumusnya ya. Kemudian ini udah serasa cukup ini yang tentang slide ini ada 18 slide ya. Oke. Ini paling nanti ini cuma latihan aja sebenarnya. Ini lapis pengosongan udah kemarin kita udah bahas juga ya sebenarnya. Ini enggak usah. Nah, paling ini yang kalian kerjakan ini ya. Ini nanti kalian coba dikerjakan ya. Ini ya. Misalkan sebuah transformer pada sebesar 100 ya. Jika arus basisnya 9,3 mikroampere ya, berapa besar arus kolektor? Nah, coba kalian nanti cari ya di rumah. Kemudian nanti ini juga dicari ya. Sebuah transistor mempunyai alfa beta DC sebesar 100 jika arus basisnya 9,3 mikroampere. Berapa besarnya arus kolektor? Nah, ini coba kalian cari nanti ya. Sama nomor 4 ya. 4 ini. Oke, mungkin itu yang untuk tugas pada pertemuan yang kelima ya. Coba kalian ini lagi dibahas lagi ya, tinggal masuk-masukin rumus saja sebenarnya. Cuma ini tugasnya per kelompok aja ya, biar nggak memberatkan juga. Jadi saya harap nanti pengumpulannya juga per kelompok. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini coba Bu. Ini juga ya, ini nomor 5 terakhir ya. Nah, jadi 5. Berarti yang dikerjakan itu adalah 4 dan bentar Bu, dipoto dulu Bu. 4. Iya, boleh. Nanti juga diminta soalnya juga slide-nya juga nggak masalah. Iya Bu, minta slide-nya aja Bu. Oke Bu, nanti diminta aja Bu ya. Perwakilan kelompok ya. Iya, nanti di perwakilan kelompok minta slide juga. Itu ya. Iya Bu. Oke, jadi selain tadi hasil diskusi kalian, coba di forum nanti ya, kalian kirim ke saya hasil diskusi tentang jenis transistor. Kalian nanti coba referensi diperjelas ya. Jadi menurut siapa gitu ya.
Kemudian kalian presentasikan dalam grup kalian itu, kemudian kalian bahas ya. Nanti videonya dikirim ke saya ya. Per kelas aja nanti ya. Per kelas A sama kelas B ya. Bikin video tentang kalian bahas lagi tentang jenis transistor ya. Tadi ya, sama tugas yang tadi yang saya di akhir pertemuan tadi. Oke, bisa dipahami? Siap, Bu. Siap, bisa, Oke. Bu. Oke, saya rasa udah cukup ya. Udah berapa lama nih? Udah 1 jam lebih kita membahas ini ya. Saya harap nanti tugasnya dikerjakan dengan baik per kelompok aja. Kemudian bentar sama absen dulu. Udah lama saya nggak absen secara online. Ya, kami masih ini ya di grup ya, di YouTube ya. Oke, sebentar. Yang saya panggil namanya tolong nyaut ya secepatnya ya. Biar nanti nggak Iya, kelamaan Bu. gitu. Oke, sip. Ini kelas sebentar. Ini kelas B dulu deh. Siap ya, kelas B. Oke, Nasrudin ada? Hadir, Bu. Epi Septiudin. Hadir, Bu. Epi ada Epi. Isma Nurul Sakbani ya. Ada Isma? Isma ada? Saya belum ya. Saya bikin Alfado ya. Farhan Firdaus ada? Farhan Hadir, Firdaus. Bu. Hadir. Fernando Juliansa. Hadir. Rian Adam hadir. Sebentar, siapa lagi nih? Si Putri Andini Maulana. Hadir, Bu. Ratnasari. Hadir, Bu. Selvi Amanda Fadila. Hadir, Bu. Dewangga Andira Sulaiman. Hadir, Bu. Widya Dwi Agustin. Hadir, Bu. Agung Rizky Jamas. Hadir, Bu. Agung Rizky Jamas sudah hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aditya Maulana. Aditya Maulana ada? Aditya Maulana ada? Aditya Maulana ada? Andi. Kayaknya itu mati Bu. Sekali satu jalur sama Andika. Oh, ya nanti ini aja dia bikin nggak hadir dulu. Nanti ketika dia nonton, nanti saya upload tuh ke YouTube. Nanti tolong di subscribe juga di ini aja, di komentar aja, nanti kirim buktinya ke saya gitu, biar dia tahu juga perkuliahannya sampai di mana, gitu ya. Iya, Bu. Ibu itu Isma. Nurlela ada nggak? Nurlela ada? Nurlela tidak ada juga. Tia Herawati belum. Muhammad Rizky Hadir, Bu. Hadir. Ahmad Zidni Amalia Ahmad Zidni banyak yang nggak hadir ya. Yusuf Habibi Tadi kata sinyalnya juga, Bu. Arya Sekhan Fahlevi. Arya ada nggak Arya? Nggak ada juga. Gera Hadir, Bu. Gera hadir, oke.
Terus Fitriani. Hadir, Bu. Oke, Dede Wirta. Hadir, Bu. Oke, Sukira. Hadir, Bu. Oke, gini aja. Untuk yang tadi belum bisa absen, kendala sinyal segala macam ya. Nanti tolong nanti kan saya upload ke YouTube nih. Tolong jangan disaksikan juga perkuliahannya sampai di mana gitu ya. Kan bisa tuh di mana dia ini gitu ya. Maksudnya dia kalau udah stabil sinyalnya kan dia bisa tuh nonton menyaksikan perkuliahan sampai di mana gitu ya. Jangan sampai nanti dia nggak tahu perkembangan perkuliahan tuh sampai di mana gitu ya. Kasih tahu temennya ya. Nanti buktinya baru kirim ke saya per orang aja ya. Berapa orang tadi yang nggak bisa hadir kan itu. Bisa disampaikan ke temannya? Bisa, Bu. Oke, sip. Buat Teh Ismah mah ada, Bu. Tadi nggak ada nyaut ya? Itu Bu, katanya mic-nya nggak bisa dipencet Bu, katanya nggak ngeluarin suara. Oh, tadi udah saya ini juga lagi. Tadi nanti saya ubah lagi deh nanti. Si yang kelas A sekarang. Oke, Rahma, ada nggak Rahma? Hadir, Bu Rahima. Rahima, oh ya Rahima. Asih Awalia. Hadir, Bu. Akbar. Ada Akbar. Maaf Bu, Akbar nggak lanjut. Oh, nggak lanjut ya itu ya. Misni ada. Misni ada. Oke, belum hadir ya. Adityo Nugroho. Adityo. Denny Amdani. Hadir, Bu, hadir. Nurul Mustafa. Tidak lanjut. Nggak lanjut Bu. Nggak lanjut ya. Nur Alfi. Hadir, Bu. Nur Alfi. Alifa, Bu. Alifa. Desri. Hadir, Bu. Safwan. Hadir, Safwan, Bu. hadir. Angel. Hadir, Bu. Angel ada Angel. Angel Rosiana. Ada? Tidak ada. Ratu Farah Humaina. Hadir, Bu. Hadir. Zahara Aulia. Hadir, Bu. Hadir. Ya, Minhatul Mukhis. Minhatul. Belum ada suara. Juniwan. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Aziz Nur Mubarak. Hadir, Bu. Hadir. Aziz Mubarak ya. Gelen Veranda Deanda. Hadir, Bu. Hadir. Irfan Maulana. Hadir, Bu. Riga Saputra Dewa. Hadir, Bu. Bayu Sasongko Jati ya. Saya, Bu. Fadel. Hadir Bu. Arjuna, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Fadel tadi hadir ya. Kevin ada. Vika. Ya Bu. Arjuna, Vika. Hadir, Bu. Hadir, Ya, Bu. sip. Oke, yang belum kepanggil nanti diin aja komunikasinya secara ini aja ke saya pribadi biar nanti saya tahu. Bu Sulman hadir. Tadi nggak kedengaran ya sama saya. Bu Tiarawati hadir. Nanti ini Bu Fernanda dari kelas B hadir, Bu.
Ahmad Zidni hadir, Bu. Tadi kenapa nggak nyaut? Mic-nya susah, Bu. HP saya tadi mati, Bu. Maaf, Bu. Jaringannya putus-putus, Bu. Gini aja, yang belum ke absen tadi, tolong nanti saya udah bilangin ya, nanti kalian saksikan YouTube lagi, biar tahu pengembangan kuliahnya, perkuliahannya sampai di mana. Nanti kalian komentari di grup di YouTube itu, nanti kirim screenshotnya ke saya, biar kalian tahu. Jangan apa kalau nggak maksimal, nanti ketika kalian menunggu cari sinyal yang stabil, baru kalian nanti kirimkan ke saya. Oke? Oke, bisa diterima? Baik, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sip. Oke. Bu mau nanya, Bu. Ya, gimana? Mau nanya tentang tugas yang per kelompok kan disuruh buat video, Bu ya? Ya. Itu ada minimal durasinya atau gimana? Terus nanti dikumpulin apa dia upload di YouTube atau linknya aja atau gimana, Bu? Link di ini ke saya, jadi kirim ke saya aja nggak apa-apa. Saya lihat dulu. Ya. Nggak usah di publish di YouTube juga nggak apa-apa, dikirim ke saya yang jelas. Bisa? Oke, Bu, siap. Tapi Terima Bu, kasih. WA cuma 2 menit, Bu. Siap, Bu. Ya terserah. Inilah minimal tuh sejam. Kalian komunikasikan berapa kelompok? 5 kelompok, ya 6 kelompok kan ya. 15 menit satu kelompok lumayan lah ininya. Bagi waktu aja 15 menit gitu kan, hasil diskusinya bagaimana, kemudian baru disimpulkan. Tuh. Bisa dipahami? Jadi nanti digabung, Bu ya, videonya? Enggak. Kelas A sama kelas A, kelas B sama kelas B. Beda. Iya, Itu Bu, kalau enggak di apa di kelas A sama kelas A, kelas B sama kelas B. Jadi kelompoknya tetap ya kelas A ya berapa kelompok? 6 kan ya? Kelas B berapa kelompok ya? Ada hasil diskusinya kalian. Biasa aja presentasi, kemudian ditutup ya. Nanti hasil diskusinya berupa video dikirim ke saya. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, Bu, siap. Ya, bisa, Bu. Oke, saya cukupkan ya perkuliahan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.